Kakek ini sedang meluruskan kaki wanita itu, lalu membuka kancing bajunya. Dia melakukan CPR, dan mulai memberikan nafas buatan. Saat wanita itu belum sadar, sahabat wanita itu datang. Dia mengira kakek itu berbuat salah. Dia berlari lalu mendorongnya, dan wanita itu terbangun. Dia terkejut mendengar cerita dari sahabatnya. Kakek ini menjelaskan, dia sedang membantunya, karena melihat wanita ini pingsan. Dia juga berkata, bahwa orang-orang di sekitarnya bisa membuktikannya. Tapi mereka takut, dan bilang tidak melihat apa-apa. Melihat situasi ini, sahabat wanita itu lalu marah. Lalu dia ingin membawa kakek itu kantor polisi. Tetapi wanita itu menghentikannya, lalu menampar si kakek. Tapi tiba-tiba jantungnya berdenyut dengan kencang, hampir membuat wanita itu terjatuh. Orang-orang berpikir mereka menuduh kakek tidak adil. Tetapi wanita itu bersikeras, dia tidak sakit. Bahkan jika dia sakit, dia tidak membutuhkan bantuan si kakek. Sahabatnya lalu membantu wanita itu masuk ke mobil. Setelah mereka pergi, orang-orang mengatai kakek itu karena mencampuri urusan orang lain dan memanfaatkan situasi. Namun tiba-tiba puluhan mobil mewah berhenti. Seorang wanita berpakaian mewah menghampiri kakek itu dan menyapanya dengan hormat, sehingga orang-orang mengerti bahwa kakek adalah seorang ahli medis. Lalu mereka semua meminta maaf, tetapi kakek hanya berkata, orang berbuat baik, Tuhan bisa melihat. Lalu dia pergi. Di sisi lain, wanita ini sedang membahas cara merusak reputasi si kakek. Dia tidak sengaja melihat sosok kakek di dalam mobil mewah itu. Dia terkejut dan menceritakannya pada sahabatnya. Namun sahabatnya berkata jika dia salah lihat, bagaimana mungkin si kakek bisa naik mobil sebagus itu? Dan wanita itu berpikir itu masuk akal. Lalu dia meminta sahabatnya membawanya ke rumah sakit. Saat wanita itu tiba di rumah sakit, pria tua itu sedang melakukan operasi pada pasien. Dan wanita itu secara kebetulan bertemu dengan ayahnya. Pria itu meminta dokter untuk memeriksa putrinya. Setelah pemeriksaan selesai, pria itu kaget penyakit jantung putrinya semakin serius, dan dia membutuhkan dokter jantung terbaik. Pria itu lalu bertemu dengan si kakak yang baru keluar dari operasi. Lalu dia menunjukkan hasil pemeriksaan, dan menanyakan rencana untuk perawatannya. Si kakak berkata bahwa penyakit pasien ini rumit, dan dia harus melihat pasien langsung untuk mengambil keputusan. Dan pria itu tersenyum senang. Tapi tiba-tiba pria itu mendapat telepon bahwa pemimpin provinsi akan datang. Jadi dia hanya bisa memberitahu nomor kamar pasien itu dan menyuruhnya memeriksa pasien itu. Tanpa diduga, putrinya memposting kejadian hari ini dan menjadi viral. Netizen aktif mencari identitas pria tua itu untuk menjadikannya sasaran kebencian. Kemudian kakek itu datang dengan membawa surat diagnosis. Tetapi wanita itu mengira dia adalah penguntit yang mengikutinya. Dia juga tidak mau mendengar penjelasannya dan menganiaya kakek itu. Lalu dua petugas keamanan masuk. Wanita itu menjelaskan kejadian siang tadi. Dia meminta mereka untuk menangkap kakek itu. Saat dua petugas keamanan mendengar bahwa putri direktur telah disakiti, mereka siap membawa kakek itu dan memberinya pelajaran. Tapi sahabat wanita itu minta si kakek untuk minta maaf. Tapi si kakek bersikeras kalau dia tidak bersalah. Sahabatnya yang marah, lalu menuangkan sisa makanan di kepala kakek itu. Mereka merekam dan mengunggahnya ke internet, lalu meminta petugas keamanan membawa kakek itu pergi. Lalu seseorang dokter datang dan menjelaskan bahwa si kakek adalah dokter ahli jantung dan guru direktur. Petugas keamanan menyadari mereka dalam masalah besar. Di sisi lain, wanita itu dan sahabatnya menikmati komentar pedas netizen di internet. Wanita itu tiba-tiba merasakan sakit jantungnya semakin parah. Lalu sahabatnya segera menelpon ayah wanita itu. Ayahnya mengecek wanita itu, lalu dia segera membawanya menemui si kakek. Setelah bertemu si kakek, ayah wanita itu meminta mohon untuk menyelamatkan anaknya. Wanita itu dan sahabatnya juga berkata untuk menyelamatkannya. Tapi setelah si kakek berbalik badan, mereka seketika terkejut. Lalu si kakek berkata, bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Aku hanya orang tua sampah dari pedesaan dan tidak tahu ilmu medis. Lalu dia mengusir mereka untuk keluar dari ruangan itu.